Halo Sobat Zoom, kembali lagi di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Bersama saya Diva Dwi Panata yang tentunya di Zoom seperti biasa, kita akan menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan inspiratif hanya untuk Anda. Dan hari ini, di pagi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu ada Kak Denda Nila Ahdiawati. Halo Kak Denda. Halo. Oke Sobat Zoom, Kak Denda ini merupakan Putri Kartini Nusa Tenggara Barat tahun 2025 ya. Iya. Dan akan berangkat ke nasional ternyata. Benar Oke, jadi kita akan gali seperti apa nih Kak Denda. Tapi sebelum itu Kak Denda ini berasal dari KLU ya, Lombok Benar Utara. sekali. Wah, KLU mana Kak? Desa Andalan tepatnya. Desa Andalan. Iya. Wah, jauh banget ya ke sini ya. Iya. Oke, gimana ceritanya Kak Denda dari KLU akhirnya ikut Putri Kartini? Kan banyak tuh pageant-pageant di Nusa Tenggara Barat ya. Kenapa milih Putri Kartini kemarin? Oke, kenapa milih Putri Kartini? Karena sesuai dengan advokasi saya, yaitu pemberdayaan perempuan. Karena kita tahu bahwasanya di Nusa Tenggara Barat itu sangat tinggi angka pernikahan usia anak. Apalagi di Lombok Utara, khususnya Bayan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dari cerita saya ini untuk terus berkembang agar tercegahnya pernikahan usia anak. Oh, oke, emang fokus advokasinya di sana Iya. kemarin ya. Oke, tapi untuk Kak Denda nih kan terpilih menjadi winner utama. Apa sih makna untuk Kak Denda sendiri, apalagi anak dari daerah nih bisa membawa nama Nusa Tenggara Barat nantinya. Apa arti winner ini buat Kak Denda? Tentunya sangat berharga karena dengan menjadi winner ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan semoga juga perjalanan ini terus lancar dan tentunya bisa membawa nama baik untuk Nusa Tenggara Barat. Oke, tapi reaksi orang-orang terdekatnya Kak Denda gimana waktu itu pas Kak Denda ikut Putri Kartini? Apakah mereka, oke aku dukung nih kamu atau gimana nih? Awalnya nggak ada yang tahu karena saya kan fokusnya di kuliah waktu Oke. itu. Tapi kayak keluar dari zona nyaman, kita coba aja pageant lagi. Siapa tahu ini setidaknya kalau tidak winner bisa menginspirasi teman-teman. Karena memang di daerah saya tuh sangat jarang, bahkan tidak ada yang mau berkembang di dunia pageant gitu. Nah itulah membuat diri saya untuk terus maju dan sampai akhir ini alhamdulillah bisa terpilih jadi winner. Oke, bisa terpilih jadi winner karena emang jarang banget ya kita lihat Kabupaten Iya. Lombok Utara ikut pageant di Nusa Tenggara Barat ini ya. Menarik banget nih Sobat Zoom ya. Dan untuk terpilihnya kemarin kapan nih Kak Denda? Tepatnya tanggal 21 April di Hari Oke. Kartini. Wah, di Hari Kartini pas Iya, banget ya. iya. Emang wanita inspiratif jadi. Oke, Kak Denda gimana nih rasanya waktu terpilih? Apakah kaget atau gimana? Kaget banget karena memang target saya tuh cuma masuk top 10, tidak menyangka bisa menjadi winner karena memang saingannya juga cukup berat gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada yang dari Sumbawa, Bima, terus Lombok Timur, Loteng semuanya ada. Yang khusus NTB, tapi yang dari KLU cuma saya sendiri. Oke, lu sendiri ya. Iya. Dan langsung menang nih Sobat Zoom. Oke, tapi ini kan pastinya banyak momen-momen yang Kak Denda lewati gitu kan ya di Putri Kartini kemarin. Itu ada berapa finalis sih? Ada 20 finalis, 20. iya. Oke, berarti tersebar dari seluruh NTB bisa Iya. ikut ya. Kalau di tahun depan apakah ada lagi? Ada. Oh, ada lagi. Iya. Ya, oke, menarik nih Sobat Zoom ya. Jadi buat kamu nih perempuan-perempuan inspiratif di luar sana ya, yang mau ikutin jejaknya Kak Denda bisa banget ya. Oke, Kak Denda, kalau ini kan tadi Kak Denda nyebutin ya tentang pernikahan dini anak di NTB itu memang masih banyak banget gitu kan ya. Nah, kalau di KLU sendiri Kak Denda ngelihatnya kayak gimana? Sangat miris karena banyak sekali adik-adik itu kayak apa ya putus sekolah terutama terus kayak mikirnya pacaran-pacaran aja gitu. Makanya kemarin pas saya terpilih itu menjadi salah satu alasan sampai orang tuh bilang ini salah satu contoh anak muda yang dari pelosok banget karena memang saya tuh benar-benar dari pelosoknya Lombok Utara, tepatnya tuh di Dusun Pawon Tenun gitu. Oh, jauh banget ya. Iya. Oke, jadi kalau dari pelosok itu bisa kita bilang mungkin minim informasi mungkin ya mereka tentang keadaan dunia luar gitu Iya. kan, tentang pernikahan dini seperti itu. Jadi tradisi seperti itu masih dijalankan gitu kan ya. Iya. Oke, jadi ini merupakan tanggung jawab yang besar banget sih ya buat Kak Denda untuk advokasinya apalagi ya yang sangat mulia gitu. Oke, Kak Denda ini kan bakal ke nasional nih. Jadi kan pastinya banyak persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Nah, dari organisasi Putri Kartinya sendiri gimana nih dukungan untuk Kak Denda? Sangat mendukung tentunya, selalu dibimbing untuk teknis ke nasionalnya gitu. Oke, itu pastinya banyak yang perlu dipersiapkan ya. Kira-kira Benar. dari Kak Denda apa aja nih siapin?
Yang pertama tuh tentunya talent, terus juga baju karena nanti ada parade kostum nasional gitu dari daerah kita. Oke, berarti banyak banget sesi-sesinya ya. Iya. Oke, kalau dari Kak Denda nih, lebih milih menjadi winner Putri Kartini atau menjalani kesehariannya sebagai mahasiswa? Jadi Putri Kartini. Kenapa? Karena bisa bertemu dengan orang yang baru, terus juga bisa berkolaborasi untuk Nusa Tenggara Barat. Oke, ini kalau kerjasamanya Putri Kartini ini sama siapa aja sih biasanya? Sama Pemda, khususnya kita juga bekerja sama Dinas Pariwisata. Oh oke, tapi kalau Putri Kartini ini kan bisa dibilang ajang baru ya, Iya, baru-baru benar banget sekali. gitu. Ini udah dari kapan sih diadakan ajangnya? Udah dari tahun lalu ini angkatan Oke. kedua Oh saya. angkatan kedua, oke berarti winner kedua ya Iya. sekarang ini ya. Oke, mungkin Kak Denda kemarin tuh banyak yang dilewati ya di prosesi karantina di Nusa Tenggara Barat gitu kan ya. Dan banyak peserta-peserta yang luar biasa tentunya yang Iya. Kak Denda sisihkan gitu kan. Nah apa tahapan yang paling challenging waktu di daerah kemarin? Tahapan paling challenging itu ketika sesi bakat karena semua teman-teman itu ngeluarin bakatnya masing-masing dan ada yang dance nasional, internasional, terus ada juga yang koreografi segala macam gitu dan di sana tuh paling challenging banget karena poinnya sangat tinggi untuk di bakat. Wah tinggi juga ya di Iya. bakat. Selain itu selain minat bakat apalagi sih yang dinilai? Public speaking, terus juga ada catwalk tentunya dan juga advokasi. Oke, jadi public speaking, Iya. advokasi, dan juga minat bakat gitu ya. Iya. Nah, dari Kak Denda sendiri nih, kemarin nampilin apa? Nari. Nari, Iya. nari apa tuh? Kreasi Nusa Tenggara Barat. Wah, Iya. kreasi Nusa Tenggara Barat. Boleh nari nggak? Oke, ditahan ya Sobat Zoom ya. Iya. Oke, mungkin untuk Kak Denda nih, kenapa sih akhirnya, oke Putri Kartini deh gue gitu. Apakah terinspirasi dari Raden Ajeng Kartini atau gimana tuh? Tentunya sangat terinspirasi dari beliau juga. Tapi awalnya tuh sempat ini, saya pernah ikut pageant yang awal tahun 2025 itu, cuman di sana itu nggak bisa masuk tembus karena itu ajang per kabupaten. Ibaratnya saya orang Lombok Utara tidak mungkin masuk di kabupaten lain gitu kan. Jadinya di sana saya gagal, sempat kayak kok bisa ya, padahal saya udah usaha nih nampilin yang terbaik, tapi ya udahlah. Terus mikir kayak niat saya ini udah baik gitu, pengen ngembangin tradisi segala macam, terus di Lombok Utara juga masih jarang, jadinya ya udah saya ikut Putri Kartini dan sampai akhir sekarang gitu. Oke, berarti banyak yang sudah Kak Dinda lewati ya. Kalau boleh tahu udah gagal berapa banyak? Kan tadi kita udah berhasilnya nih. Gagalnya berapa banyak nih? Kalau pageant satu kali sih. Satu kali Iya. ya. Oke, tapi ini berarti baru kali yang kedua ikut pageant ya. Yang pertama kemarin yang gagal, yang sekarang yang kedua gitu. Yang ini yang ketiga kali. yang Yang ketiga. pertamanya itu udah langsung ke nasional. Oh, udah langsung ke nasional. Iya. Wah, luar biasa ya. Jadi mewakili NTB 2 kali sekarang Iya, ini ya. alhamdulillah. Oke, nah itu kan waktu dinobatkan, oke Putri Mahkota NTB adalah Kak Denda gitu kan ya, untuk Putri Kartininya. Nah itu gimana reaksinya Kak Denda? Apakah nge-freeze dulu atau gimana tuh? Nangis karena Oke. kayak nggak nyangka karena memang dari awal target saya itu top 10 karena walaupun top 10 itu udah keren banget karena kita juga bisa menjalankan advokasi kita gitu. Jadi targetnya cuma top 10 tapi ternyata winner. Ternyata winner Iya. ya. Emang di luar prediksi, tapi Iya. prediksinya bagus ternyata. Iya, alhamdulillah. Oke, tapi yang di Bayan tuh yang terkenal tuh apa sih Kak? Yang pengen Kakak naikkan nih nanti ke nasional gitu? Budayanya, adat istiadatnya, terutama pakaian adat khas Bayan yaitu Jong Bayan. Jong Bayan. Iya, dan itu yang memang ingin saya perkenalkan. Memang sudah terkenal, tapi kita balik lagi untuk melestarikan gitu. Sampai kemarin sempat saya nari di terjun tertinggi, yaitu Tius Keper. Saya di sana menggunakan baju adat Bayan dan tanggapan masyarakat itu sangat positif gitu. Oke, kemarin juga saya lihat di Instagramnya ya, baru Iya. tag video ya. Iya. Oke, dan dengar-dengar nih Sobat Zoom, Kak Denda ini suka banget berpetualang di alam ya. Benar sekali. Gimana sih kenapa Kak Denda suka banget sama alam gitu? Ya karena indah. Terus
gimana cara mencintai alam itu kan beda-beda dan saya salah satunya itu menggabungkan antara budaya dan juga alam. Makanya setiap ke alam saya pasti bawa baju adat dan di sana saya mengkreasikan entah bikin video nari atau sekedar apa ya untuk berfoto-foto tapi menggunakan baju adat. Wah, luar biasa ya. Selain mengangkat nama daerah, terus mengangkat pariwisata, Iya. dan juga mengangkat adat-adat juga ya. Tadi Iya. baju adat itu ya. Dan itu viral banget loh Kak Denda. Udah berapa views tuh ya Iya. kayaknya videonya ya. Jadi ini ya Sobat Zoom salah satu orang yang menginspirasi dari Nusa Tenggara Barat yang memang selain mengangkat budayanya dan juga kecerdasannya dan nanti akan membawa nama NTB ke nasional tentunya ya dengan Iya, lebih baik lagi. amin. Oke, Kak Denda, ini kira-kira nih untuk persiapan dari Kak Denda ke nasional tuh udah berapa persen? Udah 50 sih. Wah 50, kenapa Iya. 50-nya belum? Karena nanti actionnya langsung Oke, di sana. actionnya di sana Iya. ya. Itu bakal berapa hari sih di sana? 5 hari kayaknya. 5 Iya. hari, iya. Wah 5 hari nih Sobat Zoom ya, itu lumayan panjang kalau Iya. bisa dibilang ya. Karena sehari pun udah 24 jam, tambah 5 hari gitu Iya. kan ya. Itu nanti pesertanya bakal berapa saingannya? Dari semua provinsi. yang Semua ada. provinsi. Iya. Oke, wah bakal datang semua provinsi nih ya Sobat Zoom. Menarik banget, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi ya Oke. tentang Putri Kartini ini. Jadi jangan kemana-mana Sobat Zoom, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Halo Sobat Zoom, kembali lagi bersama saya Diva Dwi Panata dan masih bersama Kak Denda di sini ya yang sangat inspiratif Putri Kartini kita yang akan mewakili NTB ke kancah nasional. Yang tentunya Kak Denda ini sudah banyak ya melakukan persiapan-persiapan Sobat Zoom ya. Kita tanya nih persiapan spesifiknya seperti apa? Karena tadi 50% katanya. Kalau 50% itu angka yang gede ya menurut saya. Iya. Jadi Kak Denda udah apa aja yang dipersiapin secara spesifik nih? Paling pertama tentunya baju adat karena nanti ada sesi kostum nasional. Jadi saya mau bawa baju adat Bayan. Tapi kalau untuk sesi talentnya mau pakai lambung gitu. Oke. Karena kalau lambung kan ciri khasnya dari Dedara Laut, sedangkan jong adalah ciri khas dari Dedara Daya. Jadi dua-duanya akan saya gunakan gitu. Wah, menarik ya. Ini ada maknanya nggak sih Dedara Laut dan Daya ini? Tentunya sih, kalau Dedara Laut itu sama-sama menginspirasi kayak loteng, Oke. lobar, terus juga Mataram. Nah kalau Dedara Daya tuh banyak dari Lombok Utara tentunya. Oh, oke. Jadi semua daerah di Lombok ini dibawa Iya, gitu kan iya. ya. Oke, jadi semua dalam satu pakaian nanti. Iya. Oke, tapi biasanya kalau pageant-pageant nih, biasanya mereka nyiapin gaun, terus Iya. kayak traditional costume. Itu juga disiapin nggak sama kakak? Iya disiapin, ada 2 gaun nanti di Oke. sesi press conference-nya sama juga di grand finalnya. Oke, berarti ada 2 gaun yang Iya. disiapkan ya. Itu kalau boleh tahu, kita kan belum tahu nih, nanti ke nasionalnya itu bakal di daerah mana? Nah, di Iya. daerah mana nih kak? Di daerah Bali. Daerah nanti, Bali. Iya. Oke, wah Dekat Bali sekarang. dekat banget ya, Iya, tinggal nyebrang dekat. doang nih. Iya. Oke, dan kalau misalnya nih kakak untuk talentnya kan besok pastinya harus menarik gitu kan ya, mengangkat budaya, terus juga yang berbeda gitu. Apakah bakalan sama di daerah atau beda nih talentnya? Ada bedanya dong, nantinya ditunggu aja pastinya ada bedanya karena nanti akan dikolaborasikan insya Allah antara nembang dan juga tari kreasi. Tari. Wah, makin banyak ya Iya. talentanya Kak Denda ini ya. Selain nari, mau nembang juga Iya. nih Sobat Zoom. Ini salah satu contoh yang inspiratif banget ya. Karena nembang itu kayaknya udah mulai ditinggalkan gitu ya sama anak-anak muda. Sekarang tuh mereka malah milih TikTokan. Oke, jadi kalau dari Kak Denda nih, apa sih yang paling menantang gitu loh persiapan ke nasional ini? Karena kan pastinya banyak persiapan-persiapan. Selain kita udah siap untuk gaun dan segala macam, pastinya fisik kita harus prima juga kan, nggak Iya. boleh sakit gitu kan, mental juga. Gimana Kak Denda menyiapin fisik dan juga mentalnya? Tentunya nggak boleh sakit, walaupun sering ke alam tetap jaga kesehatan intinya. Oke. Iya, karena apa ya, paling challenging itu memang benar sakit ini, tapi ya bismillah bisa lah. Bismillah bisa Iya. ya. Oke, jadi harus jaga kesehatan ya Iya. Kak Denda ya. Kalau dari mental nih, karena kan kita bakalan ketemu sama semua perwakilan dari seluruh Iya. Indonesia. Apakah Kak Denda sudah ready atau gimana nih? Kalau dibilang ready, cuman ada nervous sedikit karena Jatim. Oke. Di mana-mana pageant itu kita tahu Jatim itu Yes. sangat
luar biasa. Tapi Jatim Bismillah. Zuela. Iya, Jatim Zuela. Tapi Bismillah dah dengan Yes. keberanian dan niat tulus insya Yang Allah. penting niatnya udah baik gitu Iya. ya, bawa nama NTB yang pastinya itu bakal dimudahkan sih. Iya, amin. Oke, apapun hasilnya kita udah bangga sama Kak Iya, Denda terima ya. kasih. Jadi kalau misalnya nih disuruh milih highlight gitu ya, Kak Denda tuh paling suka budaya NTB yang mana sih? Semuanya suka, tapi karena saya orang Lombok Utara, tentunya suka juga dengan adat Bayan. Kalau adat gitu. Bayan Iya. ya. Emang adat Bayan ini agak jarang terekspos Iya, ya. iya. Lebih banyak itu kan kain lambung gitu Iya. kan ya yang gitu. Tapi adat Bayan tuh ternyata pas aku lihat-lihat beberapa kali ya, menarik juga ya. Kok jarang diekspos gitu Iya. kan ya. Jadi seluruh masyarakat NTB ini harus tahu nih bahwa ada nih baju adat Bayan yang Iya. cantik banget kalau dipakai gitu kan ya. Oke, dan kalau dari Kak Denda sendiri nih pastinya ada support system tadi dari teman gitu kan ya, dari sahabat. Tapi yang paling support Kak Denda sampai sekarang ini siapa? Ibu saya. Mm-mm. Karena memang kemarin juga pas mau administrasi nasional juga ada beberapa kendala, tapi beliau sangat bilang nggak apa-apa, ayo jalanin aja, semangat, jangan patah semangat, apapun hasilnya didukung alhamdulillah, kalaupun tidak ya jalan aja gitu, apapun hasilnya yang penting udah jalan. Oke, wah merinding banget saya nih ya. Dukungan ibu tuh emang benar-benar Iya. manjur ya. Doa ibu tuh bisa menembus langit loh. Oke, jadi untuk Kak Denda nih pastinya kan bakal banyak perwakilan-perwakilan dari seluruh Indonesia. Kira-kira dari Kak Denda sendiri apa yang membedakan Kak Denda dengan perwakilan lainnya? Yang membedakan mungkin semangatnya, karena saya tuh benar-benar dari pelosok yang daerah yang jarang ditahu, tapi saya berani untuk melangkah gitu. Oke. Didukung ataupun tidak, yang penting saya sudah berani melangkah. Oke, yang penting berani ya. Iya. Karena Kak Denda ini satu-satunya kemarin dari Lombok Utara Iya, yang ya benar di Putri sekali. Kartini NTB dan jadi winner ya yang kedua untuk sesi Putri Kartini. Oke, mungkin di matanya Kak Denda nih saya pengen tahu apa sih definisi dari Kartini masa kini? Kartini masa kini itu berani melangkah, jangan pernah takut mau dari manapun teman-teman, kayak mau dari pelosok A, pelosok B, jalanin aja. Karena yang namanya perjalanan itu memang berat, tapi kalau kita tidak mencoba mau kapan lagi bisanya gitu. Jadi harus berani melangkah dan harus bisa menginspirasi orang lain. Oke, wah luar biasa ya untuk Sobat Zoom ya. Dan pastinya ada banyak hal yang Kak Denda lalui ya Iya. selama, udah berapa tahun sekarang usianya? Udah 23. 23, masih muda ya, pastinya udah banyak pengalaman-pengalaman yang Kak Denda dapatkan gitu kan ya, dan melihat bagaimana para perempuan di sekitarnya Kak Denda ya, dan pastinya pengen menebar semangat itu ya, semangat untuk berani, percaya diri. Tapi caranya Kak Denda percaya diri dan semangat tuh kayak gimana sih? Kan Sobat Zoom nih, siapa tahu nih yang doyan rebahan nih, Sobat Zoom nggak boleh rebahan ya, ingat Kak Iya. Denda nih berprestasi banget ya. Gimana caranya Kak Denda tuh tetap untuk on fire gitu loh, bersemangat, tetap pede gitu. Yang pertama itu tentunya tadi dukungan ibu, karena yang paling utama itu. Terus kedua tuh dari diri sendiri, karena apapun itu kalau kita nggak niat kita nggak bagus juga nggak akan bisa berjalan gitu. Jadi yang pertama tuh dari diri sendiri, berani melangkah, berani mencoba, gagal bangkit lagi, berhasil kita rayakan. Wah, gagal bangkit lagi, berhasil kita rayakan. Iya. Oke, mantap tuh kata-katanya. Catat ya, Sobat Zoom. Oke, dan ini kan kalau kita hidup di zaman sekarang, media sosial tuh sangat berkembang pesat banget nih Kak Denda. Gimana caranya Kak Denda tuh memanfaatin itu untuk, oke, kita harus perjuangin nih kesetaraan perempuan, terus hak perempuan, itu gimana Kak Denda pakainya? Iya, tentunya karena media sosial ini kan sangat pesat, benar kata kakak tadi. Tapi gimana dengan media sosial ini kita tidak menonjolkan hal yang tidak baik, tapi hal-hal yang positif. Contohnya bukan gimana-gimana ya. Kayak memperkenalkan budaya dari sosial media itu adalah salah satu hal yang menurut saya positif, karena memang semua orang sekarang pegangnya sosial media. Oke, menarik ya, karena sosial media itu berdampak banget nih yang sangat besar, karena siapapun bisa melihat gitu Kak Denda ya. Jadi jangan lupa untuk selalu share hal positif ke media sosialnya, Iya, Sobat benar. Zoom ya. Oke Sobat Zoom, nanti kita bakal lanjut lagi, bakal sambung lagi sama Kak Denda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zoom Zona Orang-Orang Muda.
Halo Sobat Zoom, kembali lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Masih barengan sama Kak Denda di sini ya. Dan tentunya tadi Kak Denda sudah ingetin kita ya untuk bermedia sosial tuh ya bijak. Kita share hal-hal yang baik dan juga Kak Denda pun sudah memanfaatkannya sebagai Putri Kartini ya. Dan Kak Denda ini kan tadi Kak Denda tuh mengangkat tentang pernikahan anak usia dini gitu kan. Nah kira-kira dari advokasinya Kak Denda itu apa sih hal-hal urgent lainnya nih yang perlu disadari oleh perempuan-perempuan NTB di luar sana? Melestarikan budaya tentunya. Karena sekarang itu orang tuh kayak apa ya, kayak kecimol. Kecimau. Iya, sebenarnya nggak apa-apa, Ha-ha. tapi kan kalau bisa lebih kita utamakan budaya yang memang asli Nusa Tenggara Barat. Bukan menyalahkan ya, tapi Oke. Jadi lebih diluruskan aja gitu ya budaya yang benar itu seperti ini loh gitu ya. Iya. Oke Kak Denda saya punya pertanyaan yang mungkin agak berat Iya. ya. Kalau Kak Denda nih bisa ngobrol sama Bapak Presiden kita, kira-kira apa yang Kak Denda bakal sampaikan tentang isu perempuan? tentunya apa ya, lebih diperhatikan lagi yang di daerah pelosok. Yang pertama, mungkin ini agak melenceng sedikit, di daerah saya jalannya. Oke. Rusak sekali jalan ke rumah saya. Jadi mungkin bisa nanti kapan-kapan bisa dilihat kondisi jalan kami yang ada di Bayan, khususnya bukan hanya di dusun saya, banyak sekali rata-rata di dusun-dusun yang sekitar sana juga jalannya rusak gitu. Oh oke, jadi itu keperluan infrastruktur Iya, juga iya ya. benar sekali. Jadi banyak ya mungkin, oh oke ini butuh nih kita jalanan yang bagus Iya. supaya aksesnya bagus nih ke sana ke sini Iya. gitu kan ya. Oke sip. Nah Kak Denda pastinya dalam perjalanannya Kak Denda sebagai Putri Kartini itu nggak cuma ada yang support, tapi ada juga pasti yang nge-hate kayak bener. cibiran-cibiran lainnya. Nah Iya. itu Kak Denda ngadepinnya kayak gimana? Yang pertama itu sangat kayak apa ya, ya udahlah gitu karena memang kemarin itu di apa ya, kayak mereka tuh bilang ngapain sih ikut lagi, udah loh kemarin nasional gitu. Tapi kan saya sudah bilang niat saya itu gimana caranya ini anak-anak yang ada di pelosok itu mau berkembang gitu. Dan alhamdulillahnya setelah saya terpilih jadi Putri Kartini, mereka banyak yang antusias untuk ikut Dupar, Duta Pariwisata dan Duta Budaya juga sekarang sudah banyak gitu. Jadi itu Oke. salah satu impact positif yang saya dapetin dan mereka tuh sangat apa ya, mau belajar dan maju dan berkembang. Oke, tapi sempat ngedown nggak sih Kak Denda? Iya sempat kayak kenapa sih padahal saya niatnya baik loh Iya. gitu dan saya juga tidak meminta dukungan apa-apa gitu tapi ya sudahlah selama bukan Pemda yang seperti itu kenapa harus didengerin mereka kan Betul. cuman kayak mungkin apa ya teman-teman biasa lah. Oke, karena Kak Denda ini berani berbeda, berani Iya. keluar dari zona Iya. nyaman gitu kan ya. Ya mungkin lingkungannya yang di sana belum suportif, Iya. tapi udah dapat teman-teman yang lainnya nih dari Iya. Putri Kartini 20 besar kemarin ya? Iya. Oke, jadi udah suportif banget nih semuanya. Oke, Kak Denda, kemarin Kak Denda tuh aktif nggak sih untuk berorganisasi gitu? Dan seberapa penting nggak sih organisasi itu bagi anak-anak muda di luar sana? Penting banget. Jadi waktu saya kuliah itu di kampus saya tuh belum ada namanya UKM Sanggar. Nah, terus saya ini bersama dua rekan saya, ayo kita bangun UKM Sanggar dan alhamdulillah itu sudah terbentuk dan sampai sekarang jadi organisasi kampus saya. Dan saya Wah. sekarang sudah jadi alumninya. Wah, udah jadi alumninya Iya. ya, luar biasa. Oke, Kak Denda, ini mungkin terakhir dari kita ya. Kita tuh pengen tahu nih, apa yang paling menginspirasi Kak Denda dari RA Kartini? Ada nggak sih kata-katanya yang mengingatkan Kak Denda untuk kita selalu semangat? Atau mungkin dari Kak Denda nih kata-kata untuk Sobat Zoom nih, silakan. Tentunya habis gelap terbitlah terang gitu. Jadi buat teman-teman dari manapun kita berasal jangan pernah takut untuk bermimpi karena semua teman-teman itu layak dan bisa menjadi yang terbaik ketika teman-teman itu mau berusaha dan mau menjadi yang terbaik gitu. Intinya usaha, jangan pernah pikirkan dari mana asal teman-teman, intinya berani berkembang. Oke, intinya berani berkembang, Iya. jangan pikirkan asal daerah kita dari Iya, mana ya. iya. Oke, terima kasih Kak Denda sudah hadir di studio Iya. TVRI NTB. Sukses terus ya, semangat Amin, nasionalnya ya. Semoga siap. winner ya. Amin. Oke, Sobat Zoom, itu dia kita obrolannya bersama Kak Denda yang sangat luar biasa. Dan itulah tadi obrolan yang sangat inspiratif dan semoga bisa diambil positifnya dari Sobat Zoom. Kita jumpa lagi di segmen Zoom selanjutnya. Sampai jumpa Sobat Zoom.